Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam Renungan Tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Rekaman 1 Tesalonika 5. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami memulai pagi ini dengan penuh rasa syukur atas nafas hidup yang Engkau berikan. Ketika kami membuka firman-Mu, berikanlah hikmat yang melampaui pengertian kami sendiri. Biarlah setiap kata yang kami baca bukan hanya mengisi pikiran, tetapi juga meneguhkan iman kami dan membentuk karakter kami. Tuhan, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, luruskan niat kami, dan jadikan saat teduh ini sebagai sumber kekuatan dan pengharapan bagi seluruh perjalanan kami hari ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara-saudara, banyak sekali pertanyaan yang timbul dari kedua ayat di atas, terutama dalam ayat 18. Adalah mudah bagi seseorang mengucap syukur jika hidup dalam berkelimpahan. Namun sebaliknya, bagaimana bisa mengucap syukur jika hidup dalam kekurangan? Untuk makan sehari 3 kali saja sangat susah dan bisa-bisa tidak makan seharian. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan demikian, apakah Allah tidak mengerti penderitaan umatnya? Sebenarnya, apa maksud dari ayat ini? Saudara-saudara, pesan penting dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 hingga ayat ke-8 ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah ajakan untuk terus-menerus berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ayat ini mengajarkan bahwa berdoa bukan hanya aktivitas formal atau sporadis, melainkan hubungan yang terus-menerus dan hidup dengan Tuhan, di mana kita senantiasa bergantung kepadanya. Mengucap syukur dalam segala hal menunjukkan sikap hati yang menerima dan percaya bahwa segala sesuatu berada di dalam kendali dan rencana Allah yang baik. Saudara-saudara, ini adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya dalam Kristus Yesus agar kita hidup dalam sukacita, damai, dan pengharapan walau menghadapi tantangan hidup. Mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti kita harus bersyukur terhadap segala situasi secara langsung, terutama jika itu adalah kesulitan atau penderitaan. Maksudnya lebih dalam, yaitu memiliki sikap hati yang tetap percaya dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala kondisi, baik saat keberhasilan maupun saat kesukaran. Syukur dalam segala hal berarti mengakui bahwa Tuhan ada di balik segala sesuatu dan bekerja untuk kebaikan kita, seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa kesulitan itu terjadi. Saudara-saudara, bagi yang hidup dalam kekurangan, syukur bisa diwujudkan dalam keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai, memberi penghiburan dan kekuatan, serta janji pemulihan di masa depan. Syukur itu bukan sekedar rasa senang, tetapi sikap iman yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber hidup dan pengharapan, sehingga menghadapi pergumulan dengan damai dan kelemah lembutan hati. Dengan demikian, syukur adalah cara untuk mempercayai Allah dalam segala situasi dan tetap melangkah maju dengan keyakinan pada janji-janjinya. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, mohon ajari kami untuk tetap bersandar kepadamu, bukan hanya saat hidup terasa mudah, tetapi ketika juga kami menghadapi kekurangan, menghadapi pergumulan, dan hal-hal yang kami tidak mengerti.
Tuhan, mohon bentuklah hati kami, supaya kami selalu mampu melihat kebaikan-Mu di dalam setiap keadaan. Berikan kami iman yang teguh untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu, bahkan ketika kami belum melihat jawabannya. Mampukan kami Tuhan untuk tetap juga bersyukur dalam segala hal, karena Engkau hadir, menyertai, dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah damai sejahtera dari-Mu Tuhan memenuhi hati kami hari ini, pulihkan kami yang lemah, kuatkan kami yang letih, dan teguhkan langkah kami untuk terus maju dalam keyakinan pada janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini tinggal di dalam hati kami dan menjadi kekuatan kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.